Nah ini hati-hati, jangan hanya karena menjadi sudiwan sudiwati kemudian kita mengatakan bahwa diri saya adalah seorang dharmika. Belum, masih perlu pembelajaran. Om Awigramastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Para sahabat renungan Dharma yang saya muliakan, kali ini saya akan memaparkan sesuatu yang tidak baru. Sebetulnya sudah banyak ini ditayangkan, tapi mungkin saya akan lebih menyampaikan hal-hal yang lebih intens ya. Karena saya melihat bahwa beberapa prosesi terkait dengan apa yang akan saya sampaikan ini, yaitu tentang Sudiwadani. Seringkali kita melihat bahwa Sudiwadani dianggap sebagai sebuah seremonial belaka. Memang secara administrasi negara, Sudiwadani diperlukan dari orang yang tadinya non-Hindu, kemudian ketika bergabung menjadi penganut Hindu, memerlukan prosesi ini untuk mendapatkan sebuah surat Sudiwadani. Walaupun sebetulnya secara keagamaan Hindu, Sudiwadani ini berpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat skala, ya, fisik, maupun hal-hal yang bersifat metafisik atau niskala. Jadi dalam pandangan Hindu, Sudiwadani ini tidak main-main. Ini bukan sebuah seremonial yang juga hanya sekedarnya tanpa harus membutuhkan penjelasan. Walaupun sebetulnya memang Sudiwadani ini kan baru muncul tahun 1968 di Cipayung, Bogor. Dideklarasikan oleh Bin Rohin Bud TNI Angkatan Darat. Ya. Nah, namun dalam kenyataan, saya banyak melihat bahwa mereka-mereka yang disudi, kata-katanya begitu, disudi, ternyata akhirnya banyak juga yang kembali kepada keyakinan asal. Tentu bukan salah prosesinya, tetapi mungkin ada yang perlu dibenahi. Sudiwadani, sudi itu artinya suci. Wadani itu kata-kata atau janji. Jadi Sudiwadani itu sebetulnya janji suci kepada siapa? Kepada leluhurnya sendiri, bahwa orang-orang yang bersangkutan ini sudah siap untuk menjadi penganut Dharma. Memang kelihatannya seolah-olah dia meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian menjadi penganut agama lain yang baru. Namun sebetulnya bukan seperti itu, karena sesungguhnya seseorang yang lewat Sudiwadani menjadi penganut Dharma juga tidak lepas dari dukungan leluhurnya sendiri. Ya, kenapa? Sudahlah, kita tidak perlu membahas apa latar belakang, tapi yang terjadi seperti itu. Maka Sudiwadani tadi saya katakan janji suci kepada leluhurnya, dan belum selesai. Ini dilanjutkan lagi dengan sumpah Dharma. Jadi Hindu ada sumpah Dharmanya. Setelah mengucapkan dama, data, daya duam, iti Sudiwadani, maka dilanjutkan dengan ucapan Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahma. Nah ini sumpah ini. Kalau sumpah tentulah kepada Yang Widi, bukan kepada leluhur lagi. Tetapi sumpah ini disaksikan oleh leluhur. Nah ini, jadi kalau kita lihat bahwa Sudiwadani itu janji suci sumpah Dharma, nah tentu ini bukan sesuatu yang dianggap remeh. Maka Sudiwadani harus benar-benar dilakukan. Namun sebelum dilakukan Sudiwadani, perlu diberikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Apa itu Sudiwadani?
Ini bersumber dari Brihat Aranyaka bab 5 atau Adhyaya 5, Brahmana 2. Nah, ini sumber sastranya. Jadi ini nggak main-main. Dan sebetulnya yang namanya Dhamma Datta Daya Dwam ini merupakan identitas rohani Hindu. Jadi kalau orang sudah mengucapkan da Dhamma Datta Daya Dwam, dilanjutkan dengan Om Tat Sat Ekam, ya Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman, ini sudah merupakan sesuatu yang sangat sakral. Dan terus terang saya boleh katakan bahwa dalam Sudi Wadani ini sesungguhnya tidak ada proses penghinduan. Tidak ada penghinduan. Kenapa? Karena dalam surat Sudi Wadani itu tidak ada kata-kata Hindu itu. Tidak ada. Artinya apa? Sesungguhnya Sudi Wadani ini merupakan sebuah janji di mana orang yang bersangkutan akan benar-benar melaksanakan Dharma. Maka setelah Sudi Wadani dilaksanakan, mereka disebut dengan Sudiwan untuk pria, Sudiwati untuk wanita. Nah, kemudian dalam perkembangan jiwa orang atau Sudiwan atau Sudiwati ini, mereka akan mendalami ajaran-ajaran agama Hindu sampai kemudian mereka pantas disebut Dharmika. Jadi, saya melihat banyak orang-orang yang baru saja disudi, tiba-tiba sudah disebut Dharmika. Ini sebetulnya belum, ya, masih perlu pembinaan sehingga mereka akhirnya nanti menjadi seorang Dharmika. Seorang Dharmika harus benar-benar sudah memahami Pancasrada, Pancayatnya, dan mampu untuk memandu acara-acara Dharmatula. Tidak sekedar mengatakan bahwa saya Dharmika karena saya sudah di Sudi Wadani. Tidak. Saya sempat bertanya kepada seorang tokoh Hindu, ya, yang sudah mendunia, ya, tentang Dharmika ini. Beliau mengatakan sebetulnya seorang Dharmika tidak secepat itu dari status Sudiwan atau Sudiwati. Nah, ini hati-hati, jangan hanya karena Sudiwan menjadi Sudiwan Sudiwati kemudian kita mengatakan bahwa diri saya adalah seorang Dharmika. Belum, masih perlu pembelajaran. Jadi jangan dianggap remeh Sudiwan Sudiwati ini yang dengan cepat mengaku sebagai Dharmika. Hati-hati, tidak sembarangan orang langsung menjadi Dharmika. Tapi menjadi Sudiwan atau Sudiwati itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tadi saya katakan tidak ada proses penghinduan di sini, tetapi orang-orang itu hanya kembali ke rumah dharmanya dari pengembaraan yang dilakukan selama ini dalam kehidupannya. Jadi para Sudiwan, Sudiwati ini adalah orang-orang yang kembali ke rumah dharmanya setelah mereka mengembara dan sekarang ketemu jalan pulang melalui prosesi Sudi Wadani. Nah, kemudian setelah menjadi Sudiwan Sudiwati ini, lalu mereka menerima pembinaan-pembinaan dan harus ada jaminan bahwa setelah mereka menjadi Sudiwan Sudiwati ini, mereka merasa lebih nyaman dalam kehidupan ini. Tidak malah semakin menderita, tidak malah semakin stres. Karena apapun yang dia lakukan selama menjadi Sudiwan Sudiwati ini, mereka patut mendapatkan pembinaan dan mereka patut dikasihi dan jangan malah dibully. Jangan malah disuruh yang aneh-aneh. Ya, saya menemukan kasus bahwa ketika ada seorang Sudiwan Sudiwati, lalu mereka dipaksa untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sejak lahir beragama Hindu. Ini tentu tidak pantas. Mereka kembali ke rumahnya dan mereka punya hak untuk mendapatkan pembinaan dan akhirnya mereka berhak
mengatakan dirinya sebagai Dharmika. Nah ini, ya, jangan sampai akhirnya mereka malah menderita ketika bergabung sebagai penganut Dharma. Mereka hanya kembali, dan mereka pantas mendapat haknya kembali. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, para sahabat renungan Dharma yang saya hormati, banyak kasus terjadi walaupun sudah berpuluh tahun menjadi Sudiwan-Sudiwati, namun belum menjadi seorang Dharmika. Ternyata mereka sering mendapat perlakuan yang tidak tepat dari kita yang sudah menjadi umat Hindu, sudah menjadi penganut Dharma sejak bertahun-tahun. Ini mungkin perlu perhatian dari kita semua, bahwa siapapun itu yang kembali ke rumah Dharmanya tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ini perlu sekali dibutuhkan penyadaran bahwa seluruh umat Hindu di Nusantara ini bersaudara secara konseptual. Dan saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa Sudi Wadani merupakan janji suci dan sumpah Dharma, dan mereka punya hak yang sama dengan kita yang sudah sejak lahir sebagai penganut Dharma. Sudi Wadani jangan pernah dianggap sebagai sebuah proses penghinduan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sudi Wadani adalah jalan pulang yang didukung oleh leluhur mereka, dan ada sumpah Dharma di sana. Oleh karena itu, hati-hati dengan prosesi atau ritual Sudi Wadani ini, karena penuh dengan makna dan sangat menentukan perjalanan hidup seseorang yang sudah memutuskan untuk menjadi penganut Dharma. Bapak Ibu sekalian, para sahabat renungan Dharma yang saya muliakan, mohon agar semua yang saya paparkan ini direnungkan dalam-dalam. Jangan dianggap sepele. Dulu, sebelum munculnya deklarasi Sudi Wadani, maka untuk menjadi penganut Dharma dilakukan dengan proses penyucian. Ya, kita tidak perlu kaget. Di Bali, penyucian dilaksanakan dengan sesaji, biyakala, durmanggala, dan prayascita. Inilah sesaji untuk membuka pintu rumah Dharma, sehingga mereka kembali ke rumahnya dan akan lebih nyaman merasakan di rumahnya. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, mari kita renungkan dan luruskan apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan Sudi Wadani ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.